Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaila sami wa dzurriyyati wa jalla syada salihin jalla katul muqarrabin. Husanillah Imam Bukhari sumaila Imam Az-Zabidi sumaila sunnah. Husanillah ba'ana wa umatina wa jadina sallallahu alaihi wa syaihina husanillah mahatina lasqiya malam. Talamidihi wa asnati wa alibaiti. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. An-Nasyadin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 315. Mungkin yang di rumah ada nomornya. Wa anhu lan saking Abdullah. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kana. Ana sapa nabi itu idza kharaja. Ketika keluar sapa nabi yaumal id hari lebaran amaro mongko perintah sapa nabi bil khorbati kelawan alat perang fatudou mongko kemudian diletakkan apa harbah baina yadai di depan kancing nabi fayusalliya kemudian salat nopo sapa nabi ilaiha maring khorbah wa nasu hale utawi manusa iku waraahu di belakang nabi. Ini etika cara kalau salat di tempat umum. Kalau dulu nabi ketika salat lebaran beliau menggunakan lapangan. Jadi ketika lebaran nabi salatnya tidak di masjid tapi di lapangan karena masjidnya tidak besar. Masjid Nabi itu tidak besar dulu. Karena itulah beliau di lapangan. Nah, ketika di lapangan itu artinya tempat sholatnya tidak ada batas. Karena itu kemudian Nabi memerintahkan di depan sholat itu dikasih tanda. Jadi Nabi sebagai imam, kemudian di depan imam itu ada tandanya. Ketika itu beliau menggunakan peralatan perang. Mungkin senjata diletakkan di depan sebagai batas. Kalau sekarang kita juga begitu, biasanya kalau di masjid yang besar, kalau kemudian banyak lalu lalang jamaah, kita tempatkan apa biasanya kalau Anda? Mukena ya? Mukena ini dipakai, ada yang mukena di depan, kemudian kita sholat. Itu sebagai batas kita. Kalau kita kan sini ada soft, mungkin udah cukup dengan tanda soft. Kalau di yang lain bisa. Tapi intinya adalah agar antara kita itu ada batasnya, sehingga kemudian orang yang lewat di depan, di luar batas itu sudah tidak dianggap sebagai mengganggu sholat. Intinya di situ. Wakana lan ono sapa nabi iku yaf'alu berbuat sapa nabi dzalika fis safari dalam perjalanan. Ketika beliau dalam sholat dalam perjalanan juga begitu. Artinya dimanapun kita sholat yang di situ banyak orang lalu lalang, maka hendaknya kita ngasih batas apapun. Batasnya bisa macam-macam. Ini ada gelas, misalnya diletakkan di depan, sudah selesai. Sebagai batas kita sholat dengan orang, sehingga orang boleh lewat di depannya gelas. Itu maksudnya begitu. Famin sama. Lan dari situ ittakhadaha menggunakan haing harbah sopal umara'u para pejabat. Kemudian apa yang dilakukan Nabi diikuti oleh para pejabat setelahnya. Wa Nabi Juhaifah radhiyallahu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Nabi bihim kelawan sahabat bil badha'i ana daerah Badha nama tempat. Wa baina yadaihi lan iku di depan Nabi anazatun ana tombak kecil. Nabi ketika itu pakai tombak pendek untuk memberi batas antara Nabi yang salat dengan di depannya. Salat adzuhra wal rakaataini, zuhur rakaataini 2 rakaat. Wal asra lan salat asar rakaataini. Berarti Nabi salat di perjalanan dengan cara mengkosor. Yamuru lewat baina yadehi di depan Nabi sapa almar'atu perempuan wal himaru lan himar
dan di depan sholat banyak lalu lalang orang, dan itu tidak masalah. Itu batas. Perempuan, himar, masih ingat kemarin ngaji, apa itu yang ikut ibu itu ngaji sitin ya, hadis asitin, 60 hadis tentang perempuan. Siapa itu? Ini angkatan yang klasik ya, yang angkatan baru gak ngaji itu. Salah satu dalam hadis itu ada dinyatakan bahwa salah satu yang membatalkan sholat itu adalah perempuan. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah kalau nggak salah. Jadi kalau kita sholat kemudian di depan ada lewat perempuan, maka batal sholat kita. Ketika itu ada 3, yaitu perempuan, himar, dan anjing. Hadis itu kemudian itu diklarifikasi. Sayyidah Aisyah juga mengklarifikasi hadis itu, bahwa itu tidak benar. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, di sini kita juga mendapatkan ketika Nabi jamaah di jalan, di sholat musafir, di depan Nabi lewat perempuan, kuda, dan seterusnya. Dan itu tidak masalah, nggak mengganggu. Karena intinya sebetulnya nggak ada persoalan. Nah, hadis itu yang kemudian disebut hadis misoginis. Hadis-hadis yang mendiskreditkan, menomorduakan perempuan. Wa an Sahal radhiyallahu an qala kana ana baina musalla Rasulillah antarane tempate salat Nabi wa bainal jidari lan antarane tembok apa mamarus sati tempat lewatnya sate. Apa sate itu? Kambing. Bahkan tidak hanya perempuan dan himar, kambing pun lewat. Wa Anasin radhiyallahu an kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza kharaja nalikane keluar sapa Nabi li hajatihi maring kebutuhane Nabi. Kalau Nabi itu ke toilet kalau sama sekarang, tabi tuhu mengikuti sapa yang seduyung Nabi ya ana ya saya, yaitu Anas. Ketika itu Anas masih belia. Wa gulamun lan ada satu lagi, Anas gak menyebutkan siapa namanya. Biasanya kalau Nabi mau ke toilet, Anas ikut membawakan peralatan. Kalau sekarang kan nggak ada. Wa ma'ana lan satane ingsun ukazatun ono tongkat. Au aso atau tongkat, au anazatun utawa tombak pendek. Wa ma'ana lan satane kita idawatun ono peralatan. Kalau kita ada gayung, ada timbo begitu ya kalau kita. Fa'idha faza farogo nalikan dah selesai sapa Nabi min hajatihi saking kebutuhane Nabi nawal nahu mongko membawa sapa ingsun untuk Nabi alidawata ing peralatan tadi. Ya, Nabi ternyata kalau beliau ke toilet, ke kamar kecil itu ngasih tanda juga kalau beliau ada di dalam. Biasanya kalau nggak Anas yang ikut bawa peralatan, kalau bahasa kita bawa timbong, bawa gayung, Nabi kadang nggo tongkat. Tongkat itu diletakkan di depan sehingga kita tahu bahwa di dalam ada orang. Kalau sekarang kan nggak butuh itu toh. Pokoknya pintunya ditutup dan selesai. Atau biasanya kalau Anda di toilet umum ada tandanya ya. Kalau di dalam dikunci biasanya ada warna merah. Yang biasa di toilet umum. Oh kayaknya nggak ada yang biasa. Biasanya kalau di toilet umum itu kalau kita masuk di dalam toilet, pintu kita kunci dari dalam itu ada warna merah. Warna merah itu artinya di dalam ada orang. Kalau warna hijau berarti di dalam nggak ada orang. Nada begitu. Itu artinya sama-sama Nabi juga ternyata memberlakukan itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa di dalam ada orang. Wa an Salamah Ibnu Aqwa radhiyallahu annahu kana iku yusolli. Ana ustune Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Nabi Aqwa gitu ya. Ana ustune Aqwa iku kana ana sapa Aqwa iku yusolli salat sapa Aqwa indal ustuwanati di samping tiang. Alladzi indal mushafi yang di situ ada mushaf. Anda sering lihat di masjid,
Biasanya ini tiang masjid. Terus di tiang ini dikasih tempat mushaf ya. Biasanya di tiap tiang melingkar. Kalau kita di masjid mana itu? Sabilillah. Atau mungkin masjid yang lain. Di Ampel biasanya gitu. Di tiang itu ada mushaf. Aqua itu sholatnya kayak kita. Sering sholat itu di sebelah tiang atau di pinggir. Aqua sholatnya begitu. Sholat di sebelah tiang, yang di tiang itu ditempati untuk mushaf. Fakilah, kemudian ditanya, lahu ya Aba Muslim, aroka, bagaimana pendapatmu, tataharo, apakah pantas as-sholata ing sholat indah hadil ustuwat ngati di samping tiang. Ditanya, apakah itu boleh kita sholat di sebelah tiang yang di tiang itu ada mushafnya? Boleh nggak kita begitu? Itu pantas nggak? Gitu. Kala fa ini, apa jawabannya aku? Fa ini mongko sedune ingsun iku roa itu melihat sapa ingsun Rasulullah iku yatahara nglakoni sapa atau merasa pantas sapa Nabi as-sholata indaha ono ing sandinge tiang. Kata Aqwa, saya melakukan ini bukan tanpa contoh. Nabi juga pernah sholat. Saya melihat pernah Nabi sholat di sebelah tiang. Anda masih ingat kemarin hadis yang sebelumnya? Suatu ketika Nabi masuk masjid bersama Bilal, bersama Abu Bakar, bersama beberapa sahabat yang lain. Beliau sholat. Kemudian Nabi sholat di antara tiang. Jadi kayak kita sholat tidak di tengah, tapi mencari tiang atau di pinggir, sehingga kemudian tidak mengganggu orang lewat, orang lalu lalang di masjid. Karena itu kita biasanya carilah tempat-tempat yang kemudian itu tidak dilalui oleh orang. Nabi melakukan itu juga. Sholat beliau kadang mencari tempat-tempat yang bisa di pinggir atau di sebelah tiang, sehingga orang itu akan terjaga. Kalau nggak ada tiang, ya kita ngasih tanda tadi. Jadi tiangnya itu sebagai tanda sholat kita. Wa Ibnu Umar radhiyallahu an hadisu duhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ing Ka'bah. Masuk suatu ketika Nabi masuk Ka'bah, faqala mongko nanya sapa Ibnu Umar, fasal tu nanya sapa ingsun Bilalan hita kharaja nalikane keluar sapa Nabi, nalikane keluar sapa Bilal, masana Nabi maiku apa sonaa agawe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala jawab sapa Bilal, ja'ala menjadikan sapa Nabi amudan ing tiang an yaminihi sebelah kanane, wa amudan lan satu tiang an yasarihi saking sisi kirinya, wa salah sata amidatin lan tiga tiang warauahu di belakang Nabi. Wa kana lan ono sapa apa al baitu Baitullah Ka'bah yauma idzin saat itu ala sitati amidatin, ada 6 tiang. Ini hadis yang berbeda. Ini Anda masih ingat dulu kita ngaji beberapa waktu yang lalu, ketika Nabi masuk Masjidil Haram, beliau tidak sholat. Beliau hanya berdoa menghadap ke semua sisi Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu kayak kotak begini, kita kan di dalam. Kemudian Nabi tidak sholat, hadis yang sebelumnya. Beliau hanya berdoa menghadap ke semua sisi, barat, timur, utara, dan seterusnya. Itu hadis yang satu. Tapi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, suatu ketika Nabi pernah bersama Bilal masuk masjid. Kemudian ternyata beliau sholat di dalam masjid. Ketika itu, saya nggak tahu sekarang tiang Ka'bah itu berapa. Anda yang biasanya delok YouTube. Kan untuk tahu Ka'bah kan nggak perlu masuk Ka'bah. Ada yang diwakili yang masuk Ka'bah. Kalau dulu tiang Ka'bah itu 6. Tiang Ka'bah itu kan hanya segini kurang besar ya. Ka'bah itu berapa? 8 kali 10 meter. Panjang tingginya 15 meter. Ini kan 7. Ini kita ke sini 7 kali 11. Berarti satu pondok kita kurang besar dikit. Ka'bah segitu.
Nah, tingginya 15 meter. Tiangnya 6. Kita berapa tiangnya? 1, 2 cuma. Yang di tengah kan 2. Nah, Ka'bah itu 6. Berarti ya memang lebih besar daripada pondok kita. Nabi ketika di Baitullah, beliau sholat. Dan beliau menempat sholatnya di antara tiang itu. Wafi riwayatin amudaini, 2 tiang an yaminihi dari sisi kanan Nabi. Wa anhu lan saking Ibnu Umar radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wassalam qala annahu kana ana sapa Nabi gini. Annahu sedune Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Nabi iku yu arradu ditampilkan atau memelintangkan rohilatahu ing kendaraane Nabi fayusalli mongko salat sapa Nabi ilaiha maring arah kendaraan. Jadi kalau gak ono tiang, gak ono apa, Nabi itu kalau salat biasanya kendaraannya kayak ngarep, untanya di depan, kemudian Nabi di belakang. Jadi artinya antara Nabi itu dipageri untanya. Kalau kita bisa juga toh, kalau Anda bawa sepeda motor misalnya, sepeda motor di depan, kemudian Anda sholat di belakangnya sepeda motor. Sepeda motor itu sebagai tanda untuk menjaga kita sholat. Jadi sepeda motornya kayak nguri. Mungkin begitu. Kalau dalam bahasa kita. Nabi menempatkan kendaraan tadi, untanya, itu sebagai tanda batas antara beliau dengan depannya. Kila kemudian ditanyakan, li Nafi maring Nafi, afaro'ita, bagaimana pendapatmu idza habat nalikane berjalan apa arikabu? Faqala kana ana nabi ku yakudu ngambil sapa nabi arihla ing kendaraan fayu'at diluhu, kemudian mengarahkan menempatkan sapa nabi fayusalya maring kemudian salat sapa nabi ila akhiratihi maring akhire atau belakangnya au muakhirihi. Wakana lan ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'aluhu melakukan itu. Ternyata tidak juga harus di depan, bisa juga kendaraannya di belakang. Tapi intinya adalah bagaimana kita sholat itu di depan kita itu ada tanda, kemudian sehingga kemudian orang yang lewat di depan kita itu tidak ada masalah. Wa an Aisyah radhiyallahu an qalat adaltumuna membandingkan sapa sira na ing kita. Ini yang tadi yang Ustaz sampaikan, hadis tentang misoginis, di mana hadis itu mengatakan ada 3 hal yang membatalkan membatalkan sholat, yaitu lewatnya perempuan di depan orang sholat, kemudian lewatnya anjing, dan lewatnya kuda. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang itu kemudian diprotes oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, adaltumuna, engkau telah membandingkan saya, kita perempuan dibandingkan dengan anjing dan kuda, karena sama-sama dianggap bisa membatalkan sholat. Sayyidah Aisyah protes banget. Laqad ra'aituni, teman-teman melihat sapa ingsun muttajian, halih tiduran, ala sariri ing atase kasur. Fayaji'u mongko kemudian datang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawassatu, kemudian gelar sapa Nabi asarira ing selimut. Fayusalliya, kemudian salat sapa Nabi. Faqroha, mongko tidak suka sapa Nabi an usannahahu, yang to ngelempit sapa Nabi hu ing selimut. Ketika itu kata Sayyidah Aisyah, saya ini lagi tidur selimutan, kemudian selimut saya itu oleh Nabi sebagian digelar untuk sholat beliau. Jadi kayak Anda selimutan, kemudian selimutnya sebagian digelar, kemudian Nabi sholat di sampingnya Sayyidah Aisyah. Selimutnya bukan dilempit tapi digelar biasa. Jadi artinya sebagian selimut itu dipakai tidur untuk Sayyidah Aisyah dan sebagian untuk sholat Nabi. Bukan hanya itu, fa'angsalu, mongko kemudian meluruskan sapa ingsun min kibali rijlai sariri, saling arah ujunge selimut, hatta
ansala sehingga ngeluruskan sapa ingsun min lihafi saking selimutku. Artinya kata Sayyidah Aisyah, saya itu biasa tidur, Nabi sholat kemudian kaki saya kadang di depan beliau. Ya kayak biasanya Ustaz, kecilannya anak-anak itu, kalau kita sholat kemudian anak-anak ikut bangun, maka sama Ustaz digotong, dikasih. Kadang dulu kecilannya anak-anak di ASKI, kalau subuhan ikut, akhirnya tidur di sini. Jadi dia tidur depan kita sholat. Ya kayak gitulah. Kata Sayyidah Aisyah, saya biasa Nabi sholat dan kaki saya kadang di depan Kanjeng Nabi. Dan Nabi nggak ada masalah. Artinya, kami perempuan itu tidak membatalkan sholat. Tidak koyok hadise Abu Hurairah. Nah, itu contoh satu. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu annahu kana iku sholat sopo Sa'id Al-Khudri fi yaumil jum'ati dalam dina Jumat ila syai'in maring sesuatu yasturuhu yang nutupi apa syai'un hu ing Abu Sa'id minan nasi saking manusa fa arada mongko kemudian mengendaki sapa syabun seorang pemuda min Bani Abi Mu'aid saking Bani Mu'aid ayah taza yang terlewat baina yadahi antarane ngarepe Abu Sa'id Al-Khudri. Fadafa'a monggo kemudian menolak sapa Abu Sa'id fi sadrihi yang depane Abu Sa'id. Fanadzara kemudian melihat sapa asabu falam yajid. Monggo kemudian tidak menemukan sapa pemuda tadi masaghun ing tempat lewat ing lorong ila baina yadai kecuali di depannya Abu Sa'id. Fa'ada mongko kemudian mengulang sapa sabun tadi lihat staza supaya bisa lewat sapa sabun fadafa'ahu kemudian menolak hu ing pemuda tadi sapa Abu Sa'id asyadda dengan penolakan yang lebih kuat minal ula dari yang pertama fanala mongko meroleh sapa pemuda tadi min Abi Sa'id saking Abu Sa'id sumatakhala kemudian masuk sapa sabun tadi ala Marwan yang atase Marwan. Marwan ini salah satu pejabat beliau sekretaris khalifah. Jadi ini ceritanya ada Abu Sa'id sholat kemudian di depan Abu Sa'id itu sudah dikasih tanda kemudian ada pemuda mau lewat di depan sholatnya Abu Sa'id oleh Abu Sa'id tangannya dibegini, biasanya kan gitu toh. Kalau kita sholat kemudian ada lewat, tangan kita ke depan agar orang tadi nggak lewat. Nah, ternyata pemuda tadi ngotot. Abu Sa'id yang lagi sholat juga ngotot, jangan lewat di sini. Beliau lebih keras. Ternyata pemuda tadi protes. Dia langsung lapor ke Marwan. Marwan itu sekretaris khalifah. Kalau bahasa kita langsung lapor ke siapa? Wali kota. Gak bisa lewat ngarepe sholat itu laporin yang wali kota. Fasaka mongko kemudian lapor sapa pemuda tadi ilahi maring Marwan maing barang laki akan nemui sapa pemuda min Abi Sa'id. Perilaku Abu Sa'id dilaporkan pejabat. Watakhala kemudian masuk sapa Abu Sa'id khalfahu ana ing burine pemuda tadi ala Marwan karena merasa dilaporkan. Kemudian Abu Sa'id juga nemui Marwan. Faqala mongko kemudian nanya sapa Marwan, malaka walibnika ahika. Maiku apa laka kedue sira walibni ahika lan kepada anak saudaramu. Oh berarti pemuda tadi mungkin ponakane Marwan atau keluarganya Marwan. Karena dia nggak boleh lewat, dia lapor bapaknya. Ya Abu Sa'id, apa yang kamu lakukan bahasa kita? Kenapa melakukan itu terhadap anak saudaramu ini? Faqala kemudian jawab sapa Abu Sa'id. Sami itu mendengar sapa ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Idza shalla kata Nabi, Sa'id mendengar ini. Idza shalla nalikane salat sapa hadukum ila syai'in maring sesuatu yasturuhu, mongko hendaknya nutupi sapa ahad hu ing syai'in minan nasi saking manusa. Fa idza fa'arada
maka nalikane menghendaki sapa ahadun seseorang ayah taza yang to lewat sapa pemuda baina yadai di depannya, nalikane lewat sapa ahad baina yadai untuk di depan orang yang salat tadi, faliyat fahu mongko hendaknya menolak sapa ahad sapa nas sapa ahad ing orang yang lewat. Fain aba mongko lamun dia tidak peduli wis dihalangi dia tetap maksa, fal yuqatilhu mongko hendaknya membunuh sapa man hu ing orang yang lewat. Fa innama huwa iku syaitan. Oh ini keras banget. Wis dikai tanda kok dia tetap lewat, fal yuqatilhu mongko yo dijewer. Nah, yuqatilhu kan dipateni. Maksudnya sampai dipateni. Karena dia berarti mengganggu orang yang sholat. Wa Nabi Juhaim anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamu andekan ngerti sapa almaru orang yang lewat banayadil musalli di depan orang yang salat madza ing sesuatu alaihi ing kantase maru minal ismi saking dosa, kata Nabi andekan seseorang itu tahu dosanya lewat di depan orang salat lakana mongko yakti ana sapa man iku ayakif ento lakana mongko ana yakifa ento duduk arba'ina ing 40 iku khairon lebih baik lau ketiman min ayamura ento lewat baina yadai. Kata Nabi andekan kita tahu dosanya lewat di depan orang yang sholat karena berarti akan mengganggu sholat, maka duduk 40 itu enggak jelas. 40 itu apa? Duduk selama 40 itu lebih bagus daripada lewat di depan orang yang sholat karena besarnya dosanya. Kalau ngendika sapa arawi la adri orang ngerti sapa ingsun akola. Tapi cuma saya nggak tahu arba'ina itu apa? Arba'ina yauman 40 hari au syahrun au sanatan. 40 tahun, 40 bulan, atau 40 hari, atau 40 jam, atau 40 menit. Ya. Pokoknya 40. Artinya, kalau sudah ada tandanya, hendaknya kita tidak melewat di depan orang yang sholat. Wa'an Sayyidah Aisyah, lan saking Sayyidah Aisyah, karena ana sapa Nabi, iku yusoli salat sapa Nabi, wa ana halil tayo ingsun iku raqidatun, tidur, muqtaridotun hale melintang ala firosi ngatasi tempat tidur Nabi, tempat lemeke Nabi. Pernah kalau Nabi sholat kemudian saya tidur melintang di depan Nabi, itu pernah juga. Kalau tadi kan hanya kakinya saja yang di depan Nabi, kalau ini malah enggak. Sayyidah Aisyah malah melintang di depan. Fa'idha aroda, ini hadis ini termasuk juga hadis yang kemudian mengkonfirmasi tentang hadisnya Abu Hurairah. Hadis ini tercatat di dalam hadis Bukhari nomor 512, di mana Nabi sholat kemudian Sayyidah Aisyah tidur di depan, bukan hanya jejer, bahkan beliau melintang di depan Nabi. Fa'idha aroda, nalikane menginginkan sapa Nabi ayutiro aikodoni, mongko membangunkan sapa Nabi ning ingsun. Fa'autartu, kemudian ikut witir sapa ingsun. Ini luar biasa. Nabi sholat, ketika Nabi sholat sunnah tahajud, Sayyidah Aisyah masih tidur. Tapi begitu menjelang akhir waktu witir, Sayyidah Aisyah dibangunkan. Kemudian Sayyidah Aisyah ikut jamaah witir. Mestinya Anda begitu juga. Kalau nanti nikah, suaminya tahajud, dengan tahajud dhisik lah, tak meneruskan tidur. Nanti lah sudah waktunya witir, saya dibangunin. Sehingga witir itu jamaah. Sayyidah Aisyah, begitu Nabi mau witir, maka kemudian beliau dibangunkan Nabi dan diajak witir bareng. Fa'autartu, kemudian witir sapa ingsun ikut. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana. Ana sapa Nabi iku yusolli salat sapa Nabi. Wa wa halita Nabi ku hamil Umamah binti Zainab binti Rasulillah.
sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Berarti menggendong cucunya yang lain. Nabi masih ingat salah satu putri Nabi namanya Zainab. Zainab itu nikah dengan Abil As. Abil As itu ketika beliau nikah, Nabi belum jadi Nabi. Sehingga ini masih dari kelompok orang kafir toh. Ketika terjadi perang Badar, manantu Nabi itu melu golongannya musuh orang kafir. Kemudian ketangkep. Ketika ditangkap itulah maka putri Nabi Zainab itu menebus suaminya dengan kalung yang diberikan oleh Khadijah. Begitu tahu, Anda bisa bayangkan Nabi, kemudian yang merangi Nabi itu menantunya, yang menebus itu putrinya. Yang putrinya itu menebus suaminya dengan kalung yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah. Itu luar biasa, nggak mudah. Anda bisa bayangkan ruwetnya ini. Suatu ketika Nabi itu sholat, dalam konteks ini, beliau bawa cucunya, namanya Umamah. Jadi kalau beliau berdiri, cucunya digendong. Kemudian kalau beliau sujud, cucunya diletakkan. Anda kan nggak pernah tuh? Kayaknya perlulah latihan. Biar tahu, karena itu kalau Anda di Arab, kita sering lihat begitu. Sholat biasa aja, anak kecil langsung diletakno pas sujud, nanti pas berdiri ya diambil lagi, digendong lagi. Kayaknya kalau kita aneh banget. Padahal Nabi biasa juga. Ketika itu Nabi sholat dengan gendong cucu perempuannya, Umamah bintu Zainab. Waya utawi Zainab, putri Nabi tadi, iku li Abi As, yaitu istrinya Abi As ibnu Robi ibnu Abdissam. Faidah sajada, nalikane sujud sapa Nabi, ya wadu'aha, meletakkan sapa Nabi ha ing Umamah. Kalau sujud, ya cucunya diletakkan. Faidah koma, nalikane berdiri, ya hamalaha, digendong. Gendong sapa Nabi. Ini cucu perempuan. Nanti cucu yang berikutnya malah lebih heboh toh, Hasan Husain. Bukan hanya digendong, malah gendong Nabi. Nabi sujud ditumpai di lehernya. Coba kalau Anda begitu. Lain video ada toh, mak-mak sholat kemudian anaknya, yo itu sunnah Rasul. Artinya Nabi begitu. Jadi nggak perlu anak harus disingkirkan. Biasa aja, biarin aja toh mereka. Nabi pernah melakukan itu, sholat sambil menggendong cucunya. Kalau sujud, yo cucunya diletakkan. Kalau kemudian beliau berdiri, cucunya digendong lagi. Itu beberapa model sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Hadis Ibnu Mas'ud fidu'ain Nabi alaihi salatu wassalam ala Quraisyin yang ngatasi orang Quraisy. Ini hadis ini berulang-ulang, udah kita sampaikan. Yauma wadu'u, nalikane meletakkan sapa Quraisy alaihi ngatasi Nabi asala ing kotoran unta. Ketika Nabi sholat di Masjidil Haram, kemudian orang Quraisy, kelompoknya gengnya Abu Lahab, nggawa kotoran, kemudian Nabi pas sujud ditumpai kotoran. Sampai Nabi tidak, kemudian setelah ditumpai Nabi tidak bangun. Sampai Sayyidah Fatimah datang membersihkan. Takodama yang telah lewat. Hadis itu 2 kali, 3 kali ini berarti masuk disampaikan. Waqala huna fi akhiri sumasuhibu. Kemudian mendoakan akan dibalik ilal qolibi maring balik. Maksudnya ini kemarin Nabi kemudian kalau bahasa kita apa? Doa kutukan ya. Doa kutukan kok kasar banget. Tapi artinya intinya Nabi mendoakan agar mereka yang melakukan kejahatan itu akan dibalas. Dan akhirnya semua yang melakukan kejahatan pada masa Nabi ketika Nabi masih di Mekah, kemudian semua mati dalam perang Badar. Akhirnya kan doa Nabi dijabai oleh Tuhan. Sumakola mongko kemudian ngendika sapa Nabi wa utbi'a lan diikuti sapa ashabul qalib, orang yang menumpahkan tadi, laknatan laknat. Semoga mereka akan dikutuk karena telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Baik. Al-Fatihah.
Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna latifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.